masih banyak teman-teman, tapi intinya bahwa betapa pentingnya kita melihat selalu dalam kondisi batin kita, jiwa kita. Karena ini urusannya penting, selain menata amal-amal zohiriyah dalam praktek-praktek amal yang Allah perintahkan kepada kita, lihat juga sisi motivasi, sisi yang terdalam dalam hati kita. Sedekah, mau berapapun banyak dan sedikitnya, itu kalau kemudian ada hal-hal yang menunjukkan kita ingin dilihat orang, itu juga menjadi mengganggu, menjadi sesuatu yang saya ingin garis bawahi atau saya ingin selipkan keterangan, tidak semua loh teman-teman, ibadah harus disembunyikan. Ada kalanya ibadah itu perlu juga orang lain tahu untuk memotivasi orang lain supaya ngikutin kebaikannya. Yang penting bukan saya atau kita ingin dilihat orang. Adapun kalau kita berbuat baik lalu orang lain melihat kemudian mengapresiasi kita, alhamdulillah, bersyukur. Sandarkan kembali kepada yang layak dipuji, itu Allah. Oh ya Allah, misalnya dipuji oleh teman atau oleh orang. Kamu begini ya, begini, punya kebaikan kita dipuji. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan oleh Allah, saya diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukan ini. Saya nggak ada apa-apanya, Allah yang mengilhamkan saya, Allah yang mengatur saya, Allah yang menguatkan saya, memampukan saya berbuat ini. Jadi selalu menyadarkan pujian itu kepada Dia yang memang harus dipuji. Kita adalah nggak sama sekali layak diberikan pujian. Ya. Baik, teman-teman yang saya cintai. Jadi, soal hati sekali lagi, karena menyangkut dalam ibadah, ibadah itu ada dua unsur, zohiriyah wal batinah, maka unsur zohir kita tata secara apik, batin kita lihat secara teliti dan jeli. Dalam salah satu ayat pendek, ya sepenggal ayat pendek, di dalam surat 26, namanya Al-Syu'ara, ya, ayat 88 dan 89. Ya. Ayatnya pendek sekali kok. Baik, ayat 88 begini teman-teman. Ini juga masih bicara soal hati ya. Ternyata hati yang bersih itulah yang kemudian nanti Allah terima. Jadi Allah nanti di akhirat menerima hati-hati jiwa-jiwa orang-orang yang bersih. Apa kata Allah dalam ayat 88 surat 26? Yauma la yanfa'u malu wala banun. Ayat 89-nya. Illa man atallah biqalbin salim. Kalau kita lihat terjemahannya, teman-teman ada yang buka Quran. Yauma la yanfa. 88-nya ya. Pada hari di mana la yanfa, tidak lagi ada manfaatnya, tak lagi ada gunanya gitu ya. Apa? Mal wala banun, baik itu harta benda maupun anak keturunan. Yauma yanfa. Kemudian ayat 89-nya, illa man atallah, kecuali siapa yang datangi Allah atau ketemu Allah biqalbin salim, membawa hati yang bersih, hati yang resik dari penyakit hati yang selamat. Salim kan selamat ya. Hati yang salim, yang selamat adalah hati yang tentu hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah. Nah, sekarang ya itu salah satu ayat diantaranya yang menunjukkan bahwa hati yang bersih itulah yang akan diterima oleh Allah. Sedikit saya tambahkan, teman-teman saya kira hafal ya. Ayat 27, 28, 29, 30, empat akhir dari surat Al-Fajr, saya kira agak familiar nih ya. Apa kata Allah? Orang-orang yang jiwanya tenang, hatinya bersih, salim, itu nanti insya Allah akan dipanggil oleh Allah di akhir hayatnya dengan panggilan yang sangat mesra. Dan itu kerinduan kita. Jujur, saya sering banget kalau baca ayat ini ngebayang, ya Allah, berikan karunia itu ya Allah, ketika kita diakhirkan hidupnya oleh Allah dengan panggilan yang mesra seperti itu. Apa kata Allah? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ayat 27. Ayat 28-nya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayat 29-nya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai diri-diri nafs, ya ayuhan nafs, wahai jiwa atau diri-diri yang mutmainnah, yang tenang. Jiwa yang tenang itu jiwa yang salim hatinya. Nggak ada cerita jiwa yang tenang selain dari jiwa yang salim. Jiwa yang banyak penyakit hati itu pasti nggak tenang. Ya. Allah panggil dengan mesra, mesra banget. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai nafs yang mutmainnah, apa kata Allah? Irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Ayo, kembalilah kepada Tuhan kamu, ya. Radiyatan mardiyah. Baik ridho dianya dan Allah ridho kepadanya. Nikmat besar mana lagi, sahabat, dari ketika di akhir hayatnya atau ketika Allah menerima kita dengan Allah ridho dan kita ridho.
kematian yang lebih baik dari mana lagi ketika kematian itu adalah hambanya redho dan Allahnya redho. Rodiyatan mardiyah. Dia redho, Allah redho. Luar biasa. Nah, maka setelah itu Allah katakan apa? Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ayo dalam hamba-hambaku, ya hamba-hamba yang Allah cintai. Wadkhuli jannati, ujungnya masuklah ke dalam surgaku. Itulah hadiah orang-orang yang jiwanya tenang, orang-orang yang jiwanya salim. Kita tentu rindu ya, rindu dengan kondisi seperti itu. Nah, makanya ngaji ini kan meningkatkan kefahaman sekaligus meningkatkan imun agar amal kita itu terjaga. Nah, teman-teman sekalian, kita memasuki poin berikutnya lagi, yaitu ya walaupun singkat-singkat gitu ya, pembagian hati. Ya. Para ulama menjelaskan dalam berbagai keterangannya, diantaranya ya Pak, diantaranya yang pertama, pembagian hati itu ada 3. Ya, kalau tadi yang sudah kita singgung ya, qalbun salim, hati yang selamat, yang bersih, yang selamat. Ya, hatinya orang-orang beriman yang bersih. Yang kedua, qalbun mayyit. Qalbun mayyit. Oh iya teman-teman, qalbun itu hati ya. Qaf ya. Saya sedikit nyelipin keterangan tentang tajwid. Qaf ya, lam, ba. Ya, qaf, lam, ba. Maksudnya pakai qaf, jangan pakai kaf. Jangan ngomongnya jangan qalbun pakai kaf, nanti artinya beda. Soalnya qalbun itu hati, kalau pakai kaf kebacanya kalbun itu anjing. Nah, kan jadi beda jauh. Artinya cuma beda huruf qaf sama kaf, artinya jadi jauh. Makanya saya bilang ke jamaah, ke teman-teman, kalau pas ngaji tentang tajwid, pokoknya ngaji Quran, tajwid, makhraj itu selalu tak berhenti ya. Supaya apa? Supaya ngajinya bener lafalnya, bener makhrajnya. Kenapa? Karena sedikit makhraj kepleset aja sudah artinya beda. Baik. Qalbun dari kata qalaba yang artinya adalah berbolak berbalik. Makanya ada doa yang diajarkan kepada kita dari Nabi. Salah satunya yang sangat masyhur dan saya kira perlu kita baca setiap saat. Ya muqallibal qulub. Betul ya? Apal ya semuanya? Biasa diamalkan ya. Ya muqallibal qulub. Wahai zat, wahai Allah, wahai zat yang muqallibal qulub, yang membolak-balikan hati. Sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, kokohkan, sabatkan, tetapkan hati kami ini ya Allah dalam agamamu. Itu yang penting juga. Karena minta kepada Allah agar hati ini ditetapkan dalam agama Allah, jangan dibolak-balikan ke tempat-tempat yang lainnya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, ya Allah, berikan keselamatan dalam agama kami. Ya, baik. Ya, jadi yang pertama qalbun salim ya, qalbun yang selamat. Ya, tadi ayatnya sudah kita baca ya. Syuara 26 ayat 88 dan 89. Sekarang yang kedua, qalbun mayyit, hati yang mati, mayyit yang mati ya. Mayyitun kan mati ya. Ya. Hatinya siapa? Hatinya orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah awal, ayat 1, 2, 3, 4, 5, bicara tentang orang beriman. Betul? Ayat 6 dan 7, bicara orang kafir. Ayat 6, Innaladina kafaru sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Nah, orang kafir itu dikasih peringatan atau enggak dikasih peringatan, sami mawon, enggak juga beriman. Itu karena hatinya sudah mati. Ya. Kemudian khatamallahu ala qulubihim, Allah sudah kunci mati hati mereka. Ya, wa ala samihim, juga pendengarannya, wa ala absarihim, juga penglihatannya. Wis, pokoknya 3 unsur utama ini ditutup oleh Allah. Ya repot lah. 3 panca indera utama atau 3 perasa utama ketika sudah ditutup oleh Allah karena kelakuannya, maka nggak bisa ngelihat kebenaran dan hidayah misalnya. Jadi, walaupun mayit, hati yang mati. Tetapi teman-teman sekalian ada juga penjelasan bahwa nanti kita akan tahu bahwa yang lebih parah lagi adalah hatinya orang munafik. Orang kafir itu kalau kafirnya nggak terlalu amat sangat benci dengan Islam, ada kalanya, jadi kalau dalam ulama lain mengatakan hati orang kafir itu kayak hati yang dikena gembok. Cuma gemboknya ada yang kecil, sedang ada yang besar. Kalau gemboknya gede, benci banget sama Islam, luar biasa, nah itu agak susah dapat hidayah. Tapi kalau yang gemboknya nggak terlalu kenceng, makanya kita sering lihat para mu'alaf dari agama yang kafir sebelumnya, mendengar azan tersentuh, mendengar orang ngaji tersentuh, mendengar tersentuh. Karena apa? Karena gemboknya nggak terlalu gede gitu ya kira-kira. Baik, itu pembagian yang pertama. Yang pertama tapi itu poin yang kedua. Yang ketiga, qalbun marid. Qalbun marid itu hatinya orang munafik, yaitu hati yang berpenyakit, ya, berpenyakit. Makanya di Al-Baqarah 1 sampai 5 hatinya orang beriman, 6 7 orang kafir, 8 9 10 sampai 20 itu cerita orang munafik. Panjang sekali tuh deretan ciri-ciri orang munafik dalam surat Al-Baqarah.
Itu pun belum selesai. Yang tadi kita baca di awal tentang orang menipu Allah juga dalam surat An-Nisa tentang orang munafik. Jadi memang orang munafik itu luar biasa. Ya, qalbun marid, hatinya orang yang berpenyakit atau bukan sakit hati tapi hatinya sakit, ya, sakit jiwanya, ya. Baik, teman-teman sekalian, saya tambahkan keterangan lagi dari ulama yang lain. Yang penting kita jadi ada hasanah gitu ya. Ya, ada lagi pembagian hati, yaitu pertama kali qalbun munir. Apa munir itu? Bercahaya, bersinar. Ya, hatinya siapa? Hatinya orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk di sini. Ya. Nah, sekarang yang kedua, ya, yang kedua adalah qalbun mankusun. Tadi apa tadi? Munir, bercahaya. Yang kedua, qalbun mankusun, hatinya terbalik. Terbalik itu maksudnya, misalnya gelas ya, Mas ya. Gelas terbalik. Mau diisi teh yang nggak bisa, diisi kopi nggak bisa, diisi air putih nggak bisa. Namanya terbalik, tumpah. Nah, itu hatinya orang-orang, apa namanya, orang-orang munafik. Ini dalam ulama yang lain. Ya. Hatinya orang munafik, hatinya orang yang terbalik. Jadi susah sekali. Ya. Orang munafik itu luar biasa. Makanya teman-teman dalam surat An-Nisa ayat 145 dijelaskan, orang munafik itu di keraknya neraka. Kenapa? Karena orang munafik itu tampilannya muslim, tapi sebenarnya dia benci kepada Islam. Hati-hati. Makanya hari ini kita lihat dalam belantara kehidupan sekitar kita, di negeri kita, kalau kita dalam konteks ngaji kayak gini, kita akan sangat tahu bagaimana orang-orang yang anti kepada Islam. Padahal dia muslim. Kan aneh. Orang munafik contohnya paling gampang. Ketika ada perjuangan produk undang-undang anti pornografi misalnya, kok ketika ada demo yang mendukung, ada demo yang melarang. Maksudnya gini, ada yang mendukung undang-undang pornografi, tapi ada yang anti pornografi. Maksudnya apa? Nggak mau ada undang-undang pornografi, pasti munafik gitu. Meskipun dia muslim, mau pergi haji tiap tahun, kayak mau rajin sholat, kalau otak dan pikirannya benci kepada Islam, malah undang-undang pornografi pun dia tolak misalnya, ya pasti munafik lah. Undang-undang miras, dia nggak setuju. Miras nggak usah pakai undang-undang, bebas saja. Lalu dia muslim, munafik. Jiwanya itu benci kepada Islam, tapi lahirianya, identitasnya Islam. Nah itulah kemudian divonis oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu ada dalam keraknya neraka. Ngeri banget, teman-teman. Kalau ada munafik itu berat sekali. Kenapa? Karena dia lahiriannya muslim, tapi sesungguhnya hatinya itu benci kepada Islam. Dan kita bisa cari ciri-ciri sifat-sifat yang lain di Quran dan hadis, dan pembuktian dalam alam kehidupan nyata teramat banyak. Ya, itu diantaranya. Ya. Kemudian sedikit lagi, kata ulama adalah qalbun mughlaq, hati yang terkunci. Nah, itu dijelaskan oleh ulama, hati yang terkunci adalah tadi yang saya katakan singgung dikit, hatinya orang-orang kafir. Ada gemboknya yang kecil, sedang, ada yang besar. Kalau yang gemboknya besar, susah dikasih tahu. Sawaun alaihim, andar tahum amlam layu. Tapi kalau yang gemboknya kecil, makanya banyak sekali kejadian-kejadian para orang dari luar Islam masuk Islam, ketika dia mendengar sesuatu, melihat sesuatu, berteman dengan orang yang baik misalnya, kok tersentuh? Ya karena dia kekafirannya tidak amat sangat. Tapi kalau kafirnya sudah amat sangat berkerak, itu agak repot. Nah, ulama yang kedua menjelaskan yang ada 4 kan. Yang keempat adalah hati yang bercabang, kadang baik, kadang buruk. Ini yang kebanyakan kita manusia. Kebanyakan seperti itu. Berkumpul dengan orang baik, hatinya baik. Berkumpul dengan lingkungan yang buruk, kadang-kadang terpengaruh menjadi buruk. Nah, itu kebanyakan kita. Gaul sama ahli Quran, kita akan mendapatkan pengaruh-pengaruh Qur'aniyah, ya jadi senang ngapalin, senang baca, senang ngaji, tadabbur. Tapi ketika bergaul dengan orang yang ngomongnya dunia, pasti dia akan ke bawah. Dunia, yang dipikirin dunia, enggak harta, atau jabatan, atau materi, atau apa saja gitu ya. Jadi hati yang bercabang. Kadang baik, kadang buruk. Naik, turun, ya, fluktuatif. Itu kebanyakan manusia. Itu sedikit informasi tentang pembagian hati, ya teman-teman sekalian. Sekali lagi, kita bicara hati karena ada hubungannya diantaranya bahwa hisab di akhirat itu justru yang sangat dilihat adalah isi hati manusia. Amal zuriyah dilihat, tetapi amal batiniannya apalagi akan lebih dilihat lagi karena itu penentu. Sehingga banyak kisah-kisah dalam riwayat-riwayat dari Nabi yang menyatakan di antaranya tadi bahwa orangnya baik, amalnya luar biasa, tapi ternyata di mata Allah itu rusak binasa, bahkan menjadi sebab dia masuk neraka. Kenapa? Karena amalnya itu bukan dilandasi oleh motivasi yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa ini, Mas? Aku udah ngomong berapa menit nih? Sebentar minum ya.
5 kurang seperempat masih. Oh, Masih 15 menit lagi. Baik. Teman-teman sekalian, riwayat yang lain lagi untuk menyangatkan renungan kita tentang pentingnya hati. Nah ini, kalau tadi riwayat yang 3 orang yang amalnya luar biasa, tapi malah divonisnya malah pendek. Ya, sekarang satu lagi di antaranya teman-teman. Mungkin pernah mendengar atau pernah membaca kisah ini di riwayat atau hadis atau buku atau cerita tentang seorang yang penampilannya biasa banget ya. Jadi Nabi sedang bermajelis dengan para sahabat. Ya. Lagi-lagi ini bicara kebersihan hati ya teman-teman, yang justru asbab masuk surga gitu ya. Ada ketika majelis dengan para sahabat, tiba-tiba ya'lafikum orajulun min ahlil jannah, kata Nabi. Sebentar lagi akan datang di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kalian, seorang ahli surga. Nggak lama Nabi bicara seperti itu, datanglah orang dari arah seberang mendekati majelis Nabi dan para sahabat, menenteng sendal di tangan kirinya dengan rambut jenggot yang basah. Ya, ini jangan dijadikan petokan kalau gitu nenteng sendal melulu gitu kan, nenteng sebelah kiri. Enggak, ini cuma nggak dijelasin kenapa dia nenteng sendal sebelah kiri, tapi intinya akan datang kepada kalian, lewat di tengah-tengah kalian, ahli jannah, kan sebagai ahli surga. Dan teman-teman, sampai 3 hari berturut-turut, Nabi berkata begitu dan datang orang yang sama. Ya ini pasti skenario Allah ya. Semua kejadian-kejadian zaman Nabi kan memang untuk contoh kehidupan manusia, dan Allah pasti sudah skenario kan ya. Dan kemudian karena 3 kali Rasul mengklaim bahwa orang itu ahli surga, padahal penampilannya sangat biasa, nggak ada tanda-tanda, nenteng-nenteng sendal, ya kemudian jangkutnya basah dan sebagainya. Kemudian saking penasarannya salah seorang sahabat itu kemudian meminta izin untuk menemui orang tadi, dan kemudian bilang sama orang tadi yang dikatakan Nabi ahli surga itu, sedikit berbohong, kata dia, saya lagi ada masalah dengan keluarga, mohon izin saya boleh nggak nginep di rumah kamu. Kira-kira begitulah bahasanya. Nginep semalam, 2 malam, diriwayatkan nginep sampai 3 malam. Ya. Nah, yang lucunya, bukan lucu, yang luar biasanya yang dia pandang adalah ketika dia malam-malam bersama-sama beliau di rumahnya, itu dia tidak melihat amal-amal yang spektakuler. Tahajudnya ya enggak ini, ngajinya biasa, sholatnya ya maksudnya biasa saja, nggak ada amal-amal yang spektakuler yang dia bayangkan. Kenapa sampai Rasulullah mengatakan 3 kali bahwa dia ahli surga? Kan tentu penasaran. Sahabat aja nggak diklaim begitu, tapi dia yang datang dari asing dikatakan ya'lafikum rajulun min ahlil jannah, akan datang kepada kalian seorang laki-laki ahli surga. Nah, ringkas cerita, ketika sudah 3 malam berturut-turut menguntit atau memata-matai dalam tanda kutip itu ya, pengen tahu sebenarnya apa sih amal istimewa orang tadi sampai Rasulullah mengatakan 3 kali ahli surga. Pada akhirnya ketika sudah 3 malam berturut-turut, dia pamitan. Dia ngomong sama si yang di rumah tadi, jujur bloko suto, orangnya bilang, saya sebenarnya ngaku aja ya, saya tidak ada masalah dengan keluarga, dengan rumah tangga, tetapi saya terbawa oleh kata-kata Nabi yang mengatakan bahwa engkau ahli surga sampai 3 kali. Maka saya juga ingin tahu amal apa yang engkau punya, amal apa yang engkau kerjakan, sehingga Rasulullah memberikan satu pernyataan yang seperti itu, yang tentunya membuat ngiri kan. Nah kemudian kata orang tadi, ya seperti yang kamu saksikan selama beberapa malam sama. Jadi kalau malam orang itu juga nggak tahajud, paling kadang-kadang mendusin sebentar, mungkin dikir sebentar. Tapi intinya orang tadi dalam pengkuntitannya itu tidak melihat amal-amal yang dia bayangkan istimewa. Nah, ketika pamitan, katakan jujur bahwa saya itu sebenarnya cuma ingin tahu apa yang Anda kerjakan. Kemudian orang tadi pamit. Jadi kalau gitu saya, karena sudah ini, saya pamit. Menjelang begitu udah melangkah pamit, dipanggil, tangan, sini, saya jelasin. Nah, aku tidak punya amal apa-apa atau aku tidak beramal sesuatu yang istimewa sebagaimana engkau saksikan bersama kami, tapi aku ini menjaga hati. Aku selalu menjaga hati dari dengki, dari iri, dari hasad, dari benci kepada saudara-saudara muslim yang lainnya. Aku kalau malam mau tidur, saya selalu melepaskan semua. Ya Allah, ampuni dosa, salah orang-orang yang hari ini menzolimi aku. Ampuni mereka yang hari ini mengambil hakku. Ampuni orang-orang yang selama menyakiti. Pokoknya intinya, dia melepaskan, merilis semuanya hal-hal yang kemungkinan orang lain berbuat yang tidak baik kepada dia. Tiap hari menjaga kebersihan hati.
Intinya itu poinnya. Intinya tiap hari, tiap malam mau tidur, dia lepaskan semuanya, ya Allah. Aku kadang-kadang kalau nggak riwayat itu, kadang-kadang kita perlu juga mencontoh. Ketika kita mau tidur, kita lepaskan semuanya, ya Allah, aku sudah maafkan semua yang hari ini. Mungkin di kantor ada yang nyakitin, di masa, ada manalah kalau dalam interaksi yang begitu luas. Kemudian kita lepaskan menjelang tidur, ya Allah, aku sudah ikhlaskan, aku sudah maafkan. Tanpa mereka tahu kita maafkan, tapi kita sudah. Nah, poinnya adalah orang lain yang bersalah dengan dia, yang menyakiti dia, dia nggak perlu minta maaf, dia sudah lepaskan semua. Intinya, dia sudah bersihkan hatinya dari kebencian, dendam, tidak suka, kemudian bla bla bla, semua diresikin semuanya. Ternyata itu kunci kenapa harus mengatakan surga. Berarti kebersihan hati itu menjadi sangat penting untuk menggapai surga. Tapi teman-teman tolong jangan dijadikan dalil bahwa kalau gitu urusan hati aja. Kenapa kamu nggak pakai jilbab? Yang penting hati saya akan baik. Ya nggak gitu juga. Kenapa kamu nggak sholat? Loh, yang penting kan saya nggak ganggu orang. Kan nyun sewong ya, di filosofi Jawa kadang-kadang kita pernah mendengar bahwa le, ndo, ya, sing penting dadi wong kuwi ora ganggu karo wong liya, ora nyakiti karo tetangga, ora nyakiti karo wong liya. Enggak sholat nggak apa-apa, Bu. Bu, ya ora apa-apa. Ya kacau juga ini masalah gitu ya. Artinya redaksi tadi kan timpang antara kebaikan dengan orang lain, tapi menghilangkan perintah Allah juga nggak bisa. Kita kan tahu ya, dalam Islam kan dua sisi, hablum minallah vertikal, wa hablum minannas horizontal. Ini dua kan mesti dibangun secara indah dan apik. Ya. Saya bilang nggak dengan kata seimbang deh, yang penting kita formulanya masing-masing kita punya kemampuan dan punya kesanggupan masing-masing. Tapi intinya ini dua nggak boleh ditinggalkan salah satunya. Orang kayak apa baiknya dengan sesama manusia. Pokoknya orang itu dikenal di masalah baik pol deh, yo dermawan, yo ini pokoknya api omongannya, api tangannya, api kelakuannya misalnya. Tapi dia nggak sholat, dia menentang perintah Allah, dia meninggalkan perintah-perintah wajib vital dari Allah, misalnya sholat misalnya. Dia bisa. Apakah kemudian dia bisa membayar gara-gara dia nggak sholat kepada Allah, dosanya dan salahnya di mata Allah itu kemudian dengan derma atau kebaikan dia kepada manusia? Nggak bisa, karena jurusannya beda. Sama dengan ketika misalnya orang sholatnya luar biasa, ngajinya luar biasa, tahajudnya, duhanya, pokoknya. Tapi sama orang lain nyakitin melulu gitu ya, mulutnya nyakitin, tangannya usil, zolim, tangan fisiknya atau tangan kekuasaannya atau kewenangannya misalnya, pokoknya intinya menzolimi orang lain. Itu juga nggak cukup menzolimi orang lain, mengambil hak orang lain, dibayar dengan tahajud semalam suntuk, nggak bisa. Karena jurusannya beda. Ini jurusan horizontal, ini jurusan vertikal. Kira-kira. Jadi memang harus dua-duanya dibangun dengan apik dan formulatif, rapih gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, nggak bisa dosa kepada Allah dibayar dengan manusia, dan nggak bisa juga dosa dan salah kepada manusia, minta ampun kepada Allah yang nggak bisa. Dosa kepada manusia, berikan haknya, pulangkan haknya, minta maaf kepada manusia. Makanya betapa ya bertobat dalam dosa kepada Allah itu jauh lebih mudah daripada bertobat bersalah kepada sesama. Kenapa? Kalau kepada sesama, salah satu poin syarat pentingnya adalah minta ikhlasnya dulu, minta redonya dulu kepada orang yang kita sakiti, kita zalimi, karena atau kita ambil haknya. Nah, kenapa? Allah tidak akan membayar itu. Nah, itu ya. Kalau kepada Allah, supaya apa maksud dosanya? Yang penting taubat, nasuha, berhenti, insya Allah Allah terbuka sekali tobatnya, pintunya gitu maksudnya. Selama nafas masih mengalir. Makanya kata Nabi dalam satu hadis, innallaha yuqbalu taubatal abdi malam yughorgir. Sesungguhnya Gusti Allah itu amat sangat menerima tobat para hamba-hambanya malam yughorgir, sebelum nafasnya naik ke kerongkongan, sebelum nazak, sebelum sekaratul maut. Kira-kira begitu. Ya, jadi teman-teman betapa pentingnya tentang niat dalam hati ya. Aduh, tiba-tiba melintas kisah menarik teman-teman. Nggak apa-apa ya, saya lengkapin ya. Lengkapin. Ini kisah, kalau tadi kan saya bilang kisah Abu Thalib. Nah sekarang kisah anaknya Abu Thalib, yaitu apa? Siapa? Anaknya Abu Thalib atau ponakannya Nabi? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Nah, menarik untuk kita simak. Kisah tentang motivasi, kisah tentang isi hati yang harus dijaga. Abu Thalib itu, Ali bin Abi Thalib dalam masalah sebuah peperangan itu sempat melumpuhkan musuh yang naik kuda, menebas kaki, yaitu kaki kuda sehingga tersungkur jatuh, sehingga musuhnya itu udah nggak berdaya, diangkatlah pedang, diunusnya pedang, kira-kira begitulah kalau saya mau ringkas saja. Kemudian mau dibunuh itu musuh. Ya, namanya perang begitu kan. Nah, kemudian
ketika mau dibunuh dengan hunusan pedang, tiba-tiba Ali membatalkan karena si orang tadi meludahi meludahi Ali. Ya, meludahi. Kita bisa bayangin ya dalam pergaulan sehari-hari bagaimana kalau orang meludahi. Jangankan meludahi, melihat kita tiba-tiba meludah ya. Padahal dia karena kepengen ludah misalnya, kayak kita tersinggung ya. Melihat kita tiba-tiba meludah, apalagi meludahi kita sengaja gitu. Pasti kita tersinggung, emosi, marah karena emang itulah rentannya mental kita kan kecil banget dibanding Nabi. Nah, kita kembali. Ali tidak jadi membunuh setelah diludahi oleh, nah akhirnya ditinggalkan ngeloyor begitu aja oleh Ali, musuhnya juga ngeloyor, berpisahlah. Next, kemudian beberapa saat kemudian ketika Fatu Mekah itu di sebuah prosesi tawaf di Ka'bah, diceritakan dalam kisah itu, orang tadi udah masuk Islam, udah Islam, kemudian dia datengin Ali dalam satu prosesi, datengin Ali, ya Ali, masihkah engkau ingat dengan kisah beberapa waktu yang lalu ketika engkau berhasil menyukurkan atau menebas kaki kuda saya sehingga saya tersungkur dan engkau hendak membunuhku dengan pedangmu dan engkau menjadi batal tidak jadi membunuhnya, ketika itu aku meludahimu. Ali kemudian bilang, iya saya ingat. Kira-kira begitulah riwayatnya. Kemudian yang penting teman-teman kita catat adalah ketika itu Ali mengatakan, ketika ditanya kenapa sampai hari ini aku terheran-heran, tergumun-gumun, kenapa engkau tidak jadi membunuhku padahal kan perang ya. Terus Ali bilang begini, aku tidak jadi membunuhmu karena aku khawatir bahwa aku membunuhmu itu bukan karena Allah, tapi karena emosiku, karena kamu meludahi diriku. Jadi mau jaga banget motivasi. Nih gue bunuh lawan karena gue emosi sama diludahin, apa karena nilai tanggal. Ini pelajaran penting tentang betapa pentingnya melihat motivasi hati, motif terdalam dalam segala kerentak amal itu dilihat, diperiksa. Kenapa? Sekali kepleset, jangankan distorsi jauh, kontaminasi dengan hal-hal yang lain aja sudah tidak baik, ya. Jadi teman-teman sekalian, kisah Ali, bapaknya Ali yaitu Abu Thalib tadi yang tidak sempat bersyahadah, kemudian kisah orang yang masuk ke neraka, padahal amalnya apa sih yang lebih baik dari jihad, bersedekah, ahli Quran, luar biasa. Tapi kenapa? Pokoknya tadi dan tadi yang orang biasa yang kayaknya amalnya sangat biasa banget, tapi dikatakan sebagai ahli surga, padahal amalnya nggak ada yang istimewa. Ternyata karena kebersihan hati. Nah, inilah salah satu sisi kita bicara tentang tazkiyatun nafs. Ya. Ini materi masih dalam tanda kutip masih karena materi ini materi besar ya. Bicara hati kan besar sekali. Ya. Taubat bicara hati, ikhlas bicara hati, redho dengan takdir bicara hati. Jadi ya ke depan seadanya Allah memberikan kita bertemu di ruangan ini, kita akan bahas lanjutan. Mungkin itu dulu ya, kita sudah 1 jam menyampaikan